rakyat Indonesia ini tidak melawan dengan bambu runcing, melawannya dengan kata-kata, dengan konsep. Jadi kalian yang belajar ilmu sosial dan humaniora, kalau kalian direndahkan ingat itu. Kalian itu ancaman sebenarnya bagi para pejabat tinggi ini. Ya, kita tadi udah mulai ngomongin Orba nih, udah mulai ngomongin Orba, dan sebelumnya tadi Bu Sucen sempat spill dikit, saya bakal ngomongin ini. Kalau teman-teman ingat, kita ngomongin tentang propaganda anti komunis, yang itu kan menjadi dasar dari Orde Baru. Mungkin Bu Sucen bisa ceritakan sepenting apa propaganda anti komunis bagi Orba? Oh, penting sekali, karena kalau ada apa-apa itu komunis itu jadi kata kunci, ya. Jadi kata itu bisa mengubah seseorang, ya. Kalau misalnya Orba itu tidak suka dengan orang atau dianggap terlalu kritis atau apa, dituding aja komunis habis orang itu, ya. Padahal kalau kita lihat dalam sejarahnya, ya, sejarah Orde Baru itu kalau kita simak dengan logika saja itu banyak loh yang nggak beres. Kan tadi kan dibilang itu ya, kudeta gagal kan, kudeta gagal komunis. Sekarang kita ini saja, kita bahas yang namanya kudeta itu apa? Apa sih arti kudeta itu apa? Ada yang bisa menjawab di sini? Satu saja, kudeta itu artinya apa? Ayo nyeletuk teman-teman. Ya, iya, pengambil alihan kekuasaan, pengambil alihan ini ya, penggulingan pemerintah yang dianggap sah kan, penggulingan pemerintah yang dianggap sah. Oke, jadi kalau dianggap PKI itu melakukan kudeta gagal, tahun 60-65 kan mereka ya, kudeta 65. Pemerintah yang sah itu waktu itu siapa? Soekarno. Ya, jadi pemerintah yang sah adalah Soekarno. Kalau PKI itu melakukan kudeta gagal, kudetanya gagal kan? Berarti pemerintahnya kan nggak ganti kalau kudetanya gagal. Iya kan? Tapi saat itu kan pemerintahnya ganti. Ya, terus pemerintahnya yang sah nggak lama sesudah itu, suaranya hilang kan dari radio-radio, biasanya kan suaranya terdengar, suaranya hilang, terus tiba-tiba dia sakit, terus mati. Ya. Ini bukan kudeta gagal ini. Kudeta berhasil kan? Pemerintahnya ganti loh. Iya kan? Kalau kudeta gagal kan pemerintahnya tetap. Ini berarti kudeta apa nih? Siapa yang berhasil mengkudeta? Ini kudeta berhasil ini. Kudeta berhasil. Ya, dan yang berhasil itu ya pemerintahnya 32 tahun gitu loh sampean. Memperkaya keluarganya. Jadi kita lihat ya. Narasi kudeta gagal saja itu sudah nggak masuk akal. Jadi jangan terperangkap oleh kata-katanya pemerintah. Dan seringkali itu kita diperangkap oleh kata-katanya pemerintah, kudeta gagal. Ya kita percaya. Terus itu komunis. Oh ya, komunis itu pasti jahat. Tapi komunis itu apa kita sendiri nggak ngerti. Jadi terus apa yang kita musuhi? Ya sebenarnya kan kita harus mempertanyakan, kalau komunis itu jahat, komunis itu apa dulu? Kenapa dianggap begitu? Dan dicek gitu, ya apa yang dilakukan, apa sebenarnya? Tapi enggak, waktu itu buku-buku tentang komunis semua dibredeli, dilarang, jadi sampai orang tuh nggak tahu komunis itu apa, PKI itu apa. Jadi itu yang jadi masalah bagi saya. Ya. Jadi kalau kita mau ya mestinya ya kita pelajari dong. Komunis itu apa, lalu dikritik ideologinya apa. Saya nggak bilang komunis selalu benar ya, saya nggak bilang Marxisme itu selalu benar, enggak. Tapi kalau nggak benar ya dikritik. Sekarang ada kok kritiknya Marxisme, ada, tapi bukannya lalu membenci. Kritiknya Marxis itu kadang-kadang jauh lebih kiri malah. Ya. Karena kita diajarkan kritik sama dengan membenci ya. Iya, tapi kritiknya Marxis itu justru kadang-kadang bilang, oh ini tuh kurang kiri, malah gitu, malah ya ada yang ke kanan, ada macam-macam ya. Jadi yang namanya kritik tuh bisa bermacam-macam. Cuma ya itu, misalnya ada yang bilang Marxis itu tidak sebenarnya masih patriarkis Marxisme, ya, nggak membahas tentang perempuan. Itu kan kritik.
juga kan, itu kritik juga. Nah itu seharusnya kan gitu, dikritik. Mana bahasanya tentang perempuan, di mana kurang kan bahas tentang perempuan, dikritik. Nah dengan begitu kan kita bisa lebih cerdas dan lebih baik gitu kan masyarakatnya. Dari sini kita lihat, jadi narasi-narasi selama ini itu tidak untuk mencerdaskan masyarakat, tidak untuk mencerdaskan rakyat. Dan karena itu juga ini yang saya ulang berkali-kali. Ini yang ngambil sosiologi, ilmu sosial sama humaniora berapa ini yang di sini? Banyak ya? Berapa orang main banyak? Iya. Banyak. Ilmu sosial dan humaniora tuh seringkali dimusuhi oleh pemerintah ya. Walaupun secara nggak langsung. Tapi beasiswa LPDP saja sekarang kan diutamakan yang eksakta. Ya. Ya memang sih. Kalau eksakta itu bisa mungkin lebih merancang merancang mesin gitu kan, mungkin ya, merancang mesin yang bisa lebih efisien untuk menggunduli hutan, ya kan, merancang alat itu tanam yang bisa lebih cepat, itu alat-alat yang bisa lebih cepat manen kelapa sawit, atau gimana caranya untuk mengusir binatang-binatang ini biar cepat anunya. Jadi pokoknya memang eksakta juga beda ya. Saya nggak bisa bilang semua eksakta itu sama. Ada eksakta yang mereka bisa jauh lebih kritis, tapi ada eksakta yang jadinya tuh seperti robot gitu kan. Mereka bisa disuruh bikin ini gitu. Bisa suruh bikin panggung ini, bisa suruh desain rumah, bisa suruh desain mesin, bisa suruh desain apa yang kemudian menguntungkan yang di atas-atas. Sedangkan kebanyakan, juga enggak semua, tapi kebanyakan ilmu sosial dan humaniora ini mempertanyakan ide-ide, mempertanyakan kata misalnya. Kenapa kata ini dipakai, kenapa enggak itu gitu. Ya. Nah bagi pemerintah ini orang-orang seperti ini tuh kakek ngomong. Cerewet ya. Ini dipertanyakan, itu dipertanyakan, kapan saya majunya gitu. Saya padahal kan mau bangun mesin gitu, mau ngeduk tambang kok kalian malah mempertanyakan kata-kata ini itu. Buang waktu saja, yang baca novel buat apa gitu. Padahal fiksi atau novel itu bisa jauh lebih dalam daripada fakta ya. Tulisan itu bisa jadi senjata yang luar biasa. Kalian ingat atau enggak sejarahnya itu Belanda itu digonjang-ganjing oleh artikel pendek seandainya saya seorang Belanda. Ingat kan? Yaitu artikel kecil, tulisan kecil bisa menggonjang-ganjingkan kerajaan Belanda. Itulah kekuatan tulisan luar biasa. Ya. Jadi sebelum yang namanya kan selalu yang digembar-gemborkan sejarah itu rakyat Indonesia melawan dengan bambu runcing gitu kan. Iya. Enggak. Yang pertama itu dengan kata-kata dulu. Tanpa kata-kata, tanpa kesadaran, enggak ada itu bambu runcing. Mau tiba-tiba melawan pakai bambu runcing. Kalau enggak ada kesadaran kita sudah dijajah. Enggak mungkin kan? Justru harus ada kesadaran dulu, kita dijajah, harus ada kebangkitan nasional dulu, baru ada perlawanan. Kalau enggak bagaimana kita mau melawan? Kalau ini ya, kepala kita ini sudah dikuasai, itu mudah kan kita dikontrol, ya. Karena itu Belanda juga ngontrolnya itu dengan konsep pribumi itu anjing. Itu kan konsep kan, pribumi direndahkan. Seolah-olah mereka tuh jauh lebih tinggi, mereka lebih tahu, karena itu mereka punya hak untuk mengontrol pribumi. Ya, sebagai rakyat kan, waktu itu mereka bisa dengan mudah dikontrol karena kalian lebih rendah, kalian lebih bodoh, kalian lebih nggak tahu, jadi mesti mendengarkan yang di atas, jadi bisa mengontrol. Akhirnya berlanjutkan sistem seperti ini. Kalian itu nggak tahu apa-apa, telan saja, gitu. Nah, satu tulisan, seandainya saya seorang Belanda, langsung
seperti cacing kepanasan tuh Belanda tuh, gara-gara itu. Ya, jadi rakyat Indonesia tidak melawan dengan bambu runcing, melawannya dengan kata-kata, dengan konsep. Jadi kalian yang belajar ilmu sosial dan humaniora, kalau kalian direndahkan ingat itu. Kalian itu ancaman sebenarnya bagi para pejabat tinggi ini, bagi orang-orang yang dianggap sebagai penguasa. Kalian itu ancaman. Karena itu kalian direndahkan. Ya. Kalau enggak kan buat apa gitu loh, orang merendahkan kalau enggak merasa diancam kan. Kalau misalnya ada sesuatu yang saya enggak merasa terancam, ya sudah, saya biarkan saja. Tapi kalau sesuatu itu sudah mulai mengancam saya, kalau saya sudah mulai merasa ketakutan, saya kan mulai bereaksi kan, mulai saya rendahkan itu. Ya. Ya itu yang terjadi. Itu.